Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 6, yaitu bab lingkaran. Nah, di sini nanti saya akan bahas tuntas bagaimana cara cepat memahami untuk bab lingkaran ini ya. Jadi lingkaran adalah salah satu dari bangun datar ya. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan bagian-bagian dari lingkaran atau unsur-unsur dari lingkaran. Oke, unsur-unsur lingkaran kita gambar dulu lingkarannya. Oke, seperti ini. Lalu unsur yang pertama dari lingkaran itu adalah titik pusat. Titik pusat itu titik yang terletak tepat di tengah lingkaran. Kita gambar dulu di sini ya. Misalkan lingkaran ini bertitik pusat di titik O. Oke ya. Lalu berikutnya ada jari-jari atau ruji-ruji. Sering dilambangkan dengan R, yaitu jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran. Jadi dari titik pusat ini ke tepi-tepi seperti ini ya, ke tepi manapun, yang penting berasal dari titik pusat sampai dengan ke tepi. Tapi saya contohkan di sini adalah dari O sampai titik A ini ya. Jadi dari O sampai titik A itu jarak itu disebut dengan jari-jari atau ruji-ruji. Oke, lalu berikutnya ada garis tengah atau diameter, sering dilambangkan dengan D, yaitu jarak dari salah satu tepi lingkaran ke tepi lain di lingkaran yang sama yang melalui titik pusat. Jadi di sini kalau misalkan garis AO ini saya perpanjang lagi menjadi ditambah dengan OB, jadi OA itu jari-jari, OB adalah juga jari-jari. Nah, garis AB ini dari tepi A ke tepi B ini disebut dengan garis tengah atau diameter. Ya, jadi diameter itu 2 kali lipatnya panjang jari-jari. Lalu berikutnya ada tali busur. Tali busur itu jarak dari salah satu tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lain di lingkaran yang sama. Oke, lalu apa bedanya dengan garis tengah? Kalau garis tengah itu dari tepi yang satu ke tepi yang lain dan melalui titik pusat. Sedangkan tali busur itu di sini hanya dari satu tepi lingkaran ke tepi yang lain. Jadi otomatis diameter ini termasuk tali busur ya. Jadi sedangkan tali busur itu belum tentu diameter. Oke, kita gambarkan di sini. Saya ambil contoh misalkan garis AC ini. Nah, garis AC ini menghubungkan dari tepi yang satu ke tepi yang lain, tetapi di sini tidak melalui titik pusat. AC ini disebut dengan tali busur. Jadi AB juga disebut dengan tali busur, tapi tali busur yang melalui titik pusat disebut dengan nama khusus, yaitu diameter atau garis tengah. Oke, kita lanjutkan. Busur. Busur itu adalah garis lengkung tepi lingkaran yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran itu. Jadi kalau dalam hal ini yang kita contohkan misalkan lengkungan BC ini ya. Lengkungan BC ini disebut dengan busur. Demikian juga lengkungan AC. Ya, demikian juga lengkungan AB ini, sepanjang ini. Lengkungan ini namanya busur. Atau kalau kita buat satu kali lagi di sini ada titik D di situ. Nah, AD ini juga namanya busur. Lalu selanjutnya ada juring. Juring itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Nah, di sini saya contohkan misalkan luas ini ya. Luas ini. Nah, seperti ini. Luas ini itu dibatasi oleh dua buah jari-jari, yaitu jari-jari OA dan OD. Dan juga dibatasi oleh sebuah busur, yaitu busur AD. Daerah yang saya arsir ini namanya juring. Lalu berikutnya ada tembereng. Tembereng itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur. Dalam gambar ini berarti daerah yang saya arsir ini ya. Ini pembatasnya adalah sebuah busurnya adalah lengkungan AC dan tali busurnya adalah tali busur AC. Lalu yang terakhir yang perlu kita tahu adalah apotema. Apotema itu
jarak tegak lurus dari titik pusat ke tali busur lingkaran. Kalau kita gambar seperti ini ya, di jarak garis OE ini adalah merupakan apotema. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke keliling lingkaran. Kita gambar dulu lingkarannya, lalu kita gambar juga diameternya. Nah, sebenarnya untuk keliling lingkaran ini, teman-teman bisa bereksperimen sendiri, praktek sendiri, boleh mengukur lingkaran apapun yang ada di kediaman kalian masing-masing. Kalian amati apa hubungannya antara keliling dengan diameter. Dan ternyata berdasarkan penelitian, apabila keliling lingkaran itu dibagi dengan diameter, itu hasilnya selalu mendekati 3,14 ya. Jadi boleh dipraktekkan bahwa keliling dibagi diameter itu hasilnya selalu 3,14 sekian. Kalau dibulatkan 3,14. Bahkan apabila kelilingnya itu pas 22, maka diameternya pasti pas 7 ya. Jadi kalau misalkan keliling lingkaran itu 22 cm, pasti diameternya adalah 7. Sehingga perbandingannya selalu tetap. Nah, keliling dibagi diameter itu 22/7. Seperti ini ya. Jadi bisa dikatakan keliling bagi diameter sama dengan 3,14, keliling dibagi diameter itu juga sama dengan 22/7. Nah, selanjutnya 3,14 dan 22/7 ini disebut suatu ketetapan yang dinamakan dengan pi ya. Jadi pi itu dilambangkan dengan simbol seperti ini. Ini adalah pi ya. Nah, berarti kalau kita tulis keliling dibagi diameter itu sama dengan pi. Nah, keliling dibagi diameter sama dengan pi. Keliling itu dilambangkan dengan K, diameter itu D. Berarti K dibagi D sama dengan pi. Sehingga K sama dengan pi kali D. Oke ya. Jadi keliling lingkaran bisa dicari dengan cara pi kali D. Nah, karena D ini adalah 2 kalinya R atau 2 kalinya jari-jari seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa D itu 2 kali lipatnya jari-jari, maka bisa ditulis K sama dengan 2πr karena 2 kali R adalah D. Nah, karena di sini pi-nya ada 2 macam, yaitu 3,14 dan juga 22/7. Kapan kita menggunakan keduanya ini? Yaitu apabila diameter lingkaran itu kelipatan 7, maka gunakan pi 22/7. Sedangkan jika bukan kelipatan 7, maka gunakanlah pi sama dengan 3,14. Oke, langsung kepada contoh soal di sini. Berapakah keliling lingkaran yang mempunyai diameter 42 cm? Ya, kita jawab saja ya bahwa K sama dengan pi kali D. Awas, pi-nya pakai yang mana? Karena diameternya ini adalah kelipatan 7, maka pi-nya kita gunakan 22/7 kali 42. Atau kalau kita coret di sini, ini menghasilkan 6 ya. 6 kali 22 adalah 132 cm. Jadi, keliling lingkaran itu adalah 132 cm. Contoh soal yang kedua, sebuah tutup toples mempunyai jari-jari 10 cm. Berapakah keliling tutup toples tersebut? Ya, kita jawab saja K sama dengan 2πr ya, karena K itu bisa dicari dengan πd maupun 2πr. Di depan sudah saya jelaskan, sehingga sama dengan 2 kali 3,14 kali 10. Nah, kenapa 3,14? Karena di sini jari-jarinya bukan kelipatan 7. Jadi, keliling tutup toples itu adalah 62,8 cm. Oke, kita lanjutkan ke luas lingkaran. Untuk membuktikan bagaimana cara mencari luas lingkaran, maka di sini saya sudah menyiapkan sebuah lingkaran yang sudah diiris-iris ya, sudah diiris-iris dan dibagi menjadi 2 warna, yaitu merah dan kuning seperti ini. Nah, irisan dari lingkaran ini akan kita susun sedemikian rupa, dibolak-balik sehingga bentuknya nanti menyerupai persegi panjang, yaitu seperti ini ya. Nah, jadi irisan yang sudah kita susun itu bentuknya menyerupai persegi panjang, yang mana panjangnya itu berasal dari setengah dari keliling lingkaran. Jadi kalau kita amati,
untuk bagian yang merah ini, yang atas, itu kan lengkungan-lengkungan ini berasal dari lengkungan yang ini. Lengkungan yang ini digabung-gabung atau setengah dari keliling lingkaran. Demikian juga lengkungan-lengkungan yang bawah ini, yang kuning ini juga berasal dari lengkungan irisan yang bawah ini, yang berwarna kuning. Sehingga panjang dari persegi panjang itu merupakan setengah dari keliling lingkaran. Sedangkan lebar dari persegi panjang itu adalah merupakan R atau jari-jari. Kan lebar ini tadi berasal dari jarak titik pusat sampai tepi. Oke ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, ya P kali L. Ya, saya ulangi di sini tadi K itu sama dengan 2πr. Berarti setengah dari keliling lingkaran ya setengah kali 2πr ya. Kalau ini kita coret menjadi 1 kali πr atau πr saja ya. Sehingga panjang dari persegi panjang itu adalah πr ini ya. Sedangkan lebarnya adalah r. Berarti luas kan panjang kali lebar, berarti πr dikali r atau πr kuadrat ya. Sehingga luas lingkaran bisa dicari dengan cara πr kuadrat. Nah, karena r tadi adalah setengah dari d, maka bisa juga kita tulis seperti ini, bahwa luas sama dengan pi kali setengah d dikuadratkan. Apabila yang ada di dalam kurung ini kita kuadratkan, yang setengah dikuadratkan itu 1/4, yang d dikuadratkan itu d kuadrat. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Pi dikali 1/4 dikali d kuadrat. Jika 1/4-nya kita pindah ke paling depan sehingga menjadi 1/4 pi d kuadrat. Jadi kesimpulannya, luas lingkaran dapat dicari dengan dua cara, yaitu πr kuadrat maupun 1/4 pi d kuadrat. Kita hafalkan salah satu saja ya. Yang paling terkenal yaitu L sama dengan πr kuadrat. Kita hafalkan aja yang atas ini ya. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari luas itu menggunakan pi. Nah, pi itu bisa 3,14 maupun 22/7, itu tergantung diameternya. Gunakanlah pi 22/7 jika diameter lingkaran kelipatan 7 dan pi 3,14 jika diameter bukan kelipatan 7. Oke, untuk lebih jelasnya kita menuju ke contoh soal ini. Contoh soal yang pertama, berapakah luas lingkaran yang mempunyai jari-jari 20 cm? Kita jawab saja ya. L sama dengan πr kuadrat. Awas, pi-nya kita gunakan yang 3,14 karena di sini bukan kelipatan 7. Berarti sama dengan 3,14 kali 20 kali 20 sama dengan 1256 cm persegi. Jadi luas lingkaran itu 1256 cm persegi. Contoh soal yang kedua. Sebuah taman berbentuk lingkaran diameternya 28 meter. Berapakah luas taman tersebut? Ya, kita jawab saja L sama dengan πr kuadrat. Karena D-nya 28, maka R-nya pasti setengahnya ya. Karena R itu setengah dari D. Sehingga L sama dengan πr kuadrat. Karena ini R-nya adalah kelipatan 7, maka kita gunakan pi 22/7. Sehingga sama dengan 22/7 kali 14 kali 14. Kalau ini kita coret, ini 2 ya. Sehingga tinggal 2 kali 2, 22 kali 2 kali 14. Hasilnya adalah 616 meter persegi. Jadi luas taman tersebut adalah 616 meter persegi. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada hubungan sudut pusat lingkaran dengan panjang busur dan luas juring. Kita gambar dulu lingkarannya seperti ini. Lalu kita buat kita buat dua buah jari-jari dengan sudut pusat alfa ya. Di sini ada alfa sudut pusatnya. Nah, ternyata jika sudut pusat dibandingkan dengan sudut satu putaran itu sama saja dengan panjang busur. Panjang busur yang menghadap sudut itu ya, maksudnya dibagi dengan keliling lingkaran. Jadi, saya ulangi, alfa dibanding sudut satu putaran penuh atau 360 derajat itu sama saja dengan panjang busur AB ini dibandingkan dengan keliling lingkaran seluruhnya. Sehingga kalau
kita mau mencari panjang busur, berarti kan alfa per 360 dikalikan keliling lingkaran. Kita tulis demikian ya. Panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 dikali K. Nah, ternyata pula jika sudut pusat dibandingkan dengan sudut satu putaran itu sebanding dengan luas juring dibanding luas lingkaran seluruhnya. Sehingga kalau kita mau mencari luas juringnya itu bisa dengan cara alfa per 360 dikalikan luas lingkaran. Kita tulis demikian ya. Luas juring sama dengan alfa per 360 dikalikan dengan L. Untuk lebih jelasnya kita menuju ke contoh soal. Kita gambar lingkarannya seperti ini. Itu ada sudut pusatnya yaitu 120 derajat. Oke, soalnya bagaimana? Jika jari-jari lingkaran di samping adalah 21 cm, maka hitunglah A. Panjang busur PH dan B. Luas juring POH. Oke, kita jawab saja. Yang A. Panjang busur bisa dicari dengan cara alfa per 360 dikalikan dengan K. Nah, alfa ini kan 120 ya, 120 per 360 dikali K. Nah, K itu adalah keliling lingkaran ya, berarti sama dengan 2πr. Berarti 120 per 360 dikalikan dengan 2 kali 22 per 7 dikalikan dengan 21. Nah, ini kalau kita coret, masing-masing dibagi 120 bisa ini ya, hasilnya adalah 1 dan 3. Ya kan? Lalu yang ini 3 dengan 7 ini kan sama saja bisa dicoret dengan 21 ya. Karena 3 kali 7 adalah 21. Sehingga yang tersisa tinggal 2 kali 22. Hasilnya adalah 44 cm. Jadi panjang busur PH ini adalah 44 cm. Kita jawab untuk soal yang B, luas juring POH. Luas juring bisa dicari dengan cara alfa per 360 dikalikan dengan L. Nah, L ini kan luas lingkaran ya, berarti kita tulis alfa per 360 kali πr kuadrat ya, karena luas lingkaran adalah πr kuadrat. Maka di sini 120 per 360 dikali 22 per 7 kali R kali R atau kali 21 kali 21. Dengan cara yang sama seperti tadi dicoret ya, menghasilkan 1 dan 3. Lalu 3 kali 7 ini adalah kita coret dengan 21. Yang tersisa tinggal 22 dikali 21, hasilnya adalah 462 cm persegi. Ya, demikian ya. Dalam waktu singkat kita mempelajari bab lingkaran khususnya untuk kelas 6. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan apabila masih kurang jelas video ini, silakan diputar berulang ataupun ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.